lanang-lanang. Bahkan gitu. gini, yang di tempat saya lah, lucunya ya, proposal Ahwat tuh banyak masuk Iya. Proposal Ahwat banyak masuk. Sempoan kulo tok. Bukan, Oh, ada bukan. ikhwan yang kemudian masuk, yang dicari tuh nggak ada. Masuk ini, Anda kurang Ahwat ajar. kurang ajar kan. Ora. Iki rada. Tapi saya lebih berpikirnya gini Ustaz, kalau kemudian nanti kita terlalu menaruh ekspektasi di situ, yang kalau saya lebih berpikir kalau saya punya ekspektasi terhadap istri saya, mungkin saya akan banyak kecewanya. Iya, kalau dari sisi itu saya sepakat, Mas. Ya. Sisi sepakat. Makanya sebenarnya pada posisi yang lebih sederhana, nek kowe wis niat tenanan, urusan kurang-kurang itu iso ditutupi. Gitu kan. Tapi kan kenapa akhirnya yang kita lihat, yang kita seneng, ya yang kita seneng itu supaya memantik rasa gitu loh. Sing ra seneng dadi ya si seneng. Ya sing ra seneng ketutup dengan yang kita senengi gitu. Wah, Perkara gingsul sithik ya ora Kuwi apa-apa. bojoku tell me, tapi gandeng delok aku seneng gara ayu. Ayu. Tell me ini ketutup gara ayune. Iya. Gitu contohnya. Bisa. Ruang. Gitu. Ya, Oh, bojo kok jebul lemu banget, tapi lucu. Nah, gitu bisa. tutupi angel banget ya. Mas. Ya nuwun sewu sing biyen aku pernah nikah biyen itu ya aku ora ngerti ilmune. Dadi Pelajaran. rancu terus. Nggo pelajaran, Mas. Berarti dulur-dulur sing wis nikah utawa sing durung nikah, ayo Belajar kita meneh. Belajar. mengilmui diri. Betul. Ya. Semua butuh ilmu. Semua butuh ilmu. Ilmu menyempurnakan, mematangkan, dan kemudian bangun komitmen kuat-kuat. Yang menarik tak tambahi tadi. Ayatnya kan nggak ada kata cinta. Tapi litas kunu tuh ternyata sakinah dalam rumah tangga diupayakan, Pak. Ya mau dua belah pihak gue mau Mas saling. Nah, baru kalau itu diupayakan mawaddah warahmahnya muncul. Nek urung ya ngapusi mawaddah warahmah. Allahu Akbar. Dari reminder Ustadz Rafiq, Ustadz Aziz, yang bisa antum tangkap apa dari mulai ketika kemudian berbicara soal kesiapan, soal bagaimana mungkin support dari orang tua, itu sing antum rasakan. Nek cara-cara ini, wah aku kudu matang dan siap. Iku kira-kira sing mbok tangkepi, kowe bakalan ngopo? Apa kemudian kowe ngecek, oh aku ya anu wis nyiapno iki, wis nyiapno ini, wis nyiapno Nah, ini. tadi. Sesuk Mas. Buat modalnya dhek luwih apik timbang modal kita nikah dulu, Mas. Model apa modal? Modal. Modal. Oh, ndek omah. Masyaallah. Oh, duwe apa-apa dhek iki. Sing ora duwe siji, keberanian. Karo sijine. Isin. 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 Ini tak menyikapi tadi ya, tak. Nah, ini malah takutnya bener tapi apa ya? Ya takut. Takut dalam arti gini, pertama ya menyadari diri sendiri tau masih seperti ini, terus Curhat iki, Bro. jauh dari kata sing nek kesiapan tadi harus mateng dan sebagainya. Kayak aku atus kok mateng nih apa wis bosok aku dipangan codot aku. Tapi soal menilai mateng atau tidak itu terkadang yang bisa menilai secara Kacamata orang fair, lain. itu kacamata orang lain mungkin ya, mungkin. Nah, takutku juga gini, Tat. Ketika punya istri, terus itu kan orang yang asing di hidup saya, terus saya punya tanggung jawab yang dulunya tanggung jawab orang tuanya jadi tanggung jawab saya. Ki aku iso ora nek pas aku mangkel ternyata dia tidak sesuai ekspektasi saya dan ternyata saya tidak sesuai ekspektasi. Nikah. Kan gimana? Nah, itu sing tak takutkan. Makanya misalkan awake dhewe iki sadurunge nikah tuh merasa aku ketoke iso ora ya wis pantes urung ya, wis mateng urung ya. Maka kalau kita masih ragu-ragu kemudian kita nikah, selanjutnya adalah jangan sampai kemudian kita itu putus dari belajar. Maka kalau kemudian Mas Ginang ini bentar lagi nikah, Amin ya Allah, amin. ya Amin ya Allah, jangan amin, berhenti amin. belajarnya, karena banyak orang itu setelah menikah itu lupa belajar. Padahal belajar itu semakin kita itu mengenal Islam, semakin kita mengenal syariat, ternyata syariat Islam itu menjadi solusi berbagai masalah, termasuk masalah keluarga.
mendidik anak, keluarga, ekonomi dan lain sebagainya itu ternyata Islam itu solusinya gitu. Maka kalau Mas Ginang cuk ragu-ragu, yo sinau terus sejak mandek. Lalu kajian Satrofik, lalu kajian Satolha. Jangan dia nggak boleh ikut kajian saya. Kenapa apa? Cuman gue story toh. Enggak. Gitu. Itu tenanan. Nah, tadi untuk memantapkan tadi loh, Tat. Kan saya apa meneh ceritanya tanggung jawab kan lihat perdebatan ini tadi yang sangat seru sekali itu. Makanya biar kita itu jadi mantap. Siji kata kuncinya siji. Kalau kamu masih takut berarti tauhid rububiyahmu kudu didandani. Sinau. Tauhid. Piye kan kita kadang baca itu tulisan di bak truk atau di apa tempat gerobak-gerobak. Tulisannya kan sederhana. Kaifa akhafu minal faqri wa ana Abdul Ghani. Ya. Kayak tulisan banget ya. Aja sing kuwi sih. Oh iya. Kaifa akhafu minal faqri, bagaimana bisa aku takut kepada kefakiran padahal aku hambanya zat yang maha kaya. Yo koyo kanca-kanca sing posen ngene ngono ki lho. Allahul Ghani. Wa ufawwidu amri. Rapi. Maju. Siap-siap tauhid audio. Le tetep jalo support bro. Oh beres. Komplit nek support komplit. Bar kuwi anu. Nek ulang iki lho ya. Khusus lagi promo. Mundur ulang diskonnya tambah kepotong. Lah berarti kari bilang dino lho, Mas. Cari invoice. Oh, kari invoice. Tapi kan kadang kita hari ini juga berpikir sisi sebaliknya, Mas. Karena hari ini banyak akhwat-akhwat itu juga nunggu sebenarnya. Nah, iki. Nunggu apa? Nunggu keberanian para ikhwan. Bukan hanya ikhwan-ikhwan yang lamis ya Mas yo. Aku itu kabar. Bukan iman-iman yang lajang, ngaja itu. Aku itu Lamis. kabar apa? Proposal itu mlebu ning nanku ning gone Kang Masku akeh-akeh wedok. Nah, itu. Lah yo kuwi piye? Sikat no. Ternyata Berarti enek proposal pembangunan. Iya. Ya Allah ya Allah. Jadi Oh, berarti yang banyak malah cewek ya? iya. Lanang-lanang. Bahkan itu. gini, yang di tempat saya lah lucunya ya. Proposal Ahwat tuh banyak masuk ya. Iya. Proposal Ahwat banyak masuk. Sembuhan kulo tok. Bukan, Oh, rada. ada ikhwan yang kemudian masuk, yang dicari tuh nggak ada. Anda ahwat-ahwat kurang ajar kan. Ora. Iki rada. Enggak. Tapi Iki kemarin abdal. enggak. Tapi kemarin aku pernah bikin satu statement gini. Sekarang karena kita ini kadang tidak bisa menampakkan sikap yang baik begitu ya misalkan tidak menampakkan kesiapan gitu sehingga banyak akhwat-akhwat kita itu hari ini idolnya itu jadi geser gitu ya kan idolnya jadi geser artinya bayangan dia nanti menikah itu dengan sosok yang dia idam-idamkan dengan yang sekarang fotonya mereka simpan kayak gitu-gitu. Pertanyaannya adalah saya cuma nanya sama mereka itu nanti kalau pas menikah siap nggak langsung mengganti itu dengan sosok suaminya. Nah, ekspektasi berarti. Loh iya. Anu Dek. Iku kowe termasuk golongan-golongan wong umum kaya Wah, aku biyen. golongan umum ini. Nek iki kan anu ya wong iki Pak Ustaz Sapian wis ilmune wis enek lho. Nek aku mbiyen awake dhewe lah. Nah, niki. Golongan wong umum lho. Aku menikah kuwi karena aku ngerti esensi menikah ibadah. Jadi sing biyen aku ketakutanku sok ben ngopenine piye manganku piye iku dadi wilang kabeh. Intine aku ibadah iki. Oh berarti tauhid rububiyah kuat Mas. Maune enggak kuat ya kaya lendo ngene iki. Terus sing iki lendo iki. Lendo kayak Jawa. Bingung iki. Ya ini tadi contoh di mana tauhid rububiyah bagus ini. Ya mungkin ya. Nah, soalnya kumpul kali berarti kan intinya kan lingkungan. Bangun lingkungan. Nah, sing diceritakake Pak Ustadz mau masalah apa jenenge bar nikah tok yes. Mayoritas kaya ngono kuwi. Mayoritas uang kaya ngono karena esensine itu syahwat. Ya. Syahwat. Takutnya ke situ, Mas. Betul. Terus kasusnya wong tua-tua saiki ya. Aku ngomong ke mayoritas umum sing kaya awake dhewe umum ya. Nek wong sing kaya kiai-kiai ngene iki wis genah kuwi wis level ya. Level awake dhewe iki ning kene iki, ning dhuwur iki awake dhewe. Mandur. Ning kabeh ning dhuwur. Lucu. Kuwi to. Saiki akeh wong umum ngono kuwi. Sebenarnya nikah kuwi mau sing paling sakral itu ya ibadah pas ijab.
Tapi mayoritas ora sing dipikiri konsumsi hiburane apa, ijab ora penting. Dadi mung kaya mung syarat nek ndiyen kan Malah kaya sakral. bapak ini kan sakral ya kuwi sing paling penting itu ijab itu. Ibadahnya itu bukan sing dipikir mindset wong tua ki ora iki ku piye ya cateringku iki ku piye, hiburanku apa. Tapi menyampingkan mengkesampingkan itu apa jenenge? Sing bakui mau lho. Jadi cara memikir coba ngene iki. Nikah kuwi ibadah. Paling tuwa. Wis kuwi nek ibadah kan berarti ibadah ki enek aturane. Enek aturane. Wong wedok iku kudu piye, wong lanang kudu piye. Nah, nek biyen termasuk itu lingkungan. Nah, Qadarullah biyen lingkunganku alhamdulillah enek loro, lingkungan Debrong. tok bleng kali poro-poro ngoten iki dadi penyeimbang ki sing mendorong aku untuk oke aku menikah. Tapi kadang jebakannya gini Mas, saya sepakat. Kita itu terjebak nguri-uri hura-hura nih, euforia nih, lali esensi nih memang. Betul esensine ilang. Apa meneh sing ura-ura tambahi koplo. Lorenzano saiki no, Lorenzano. Anu no klasik no. Aku iki. Ya, makanya balik hal-hal tadi ya hari ini ya kita tidak menyalahkan pernikahan dini sih sebenarnya. Artinya kalau memang itu menjadi solusi silahkan, tetapi tanggung jawab itu tanggung jawab bersama gitu. Ada cerita Mas, jadi saya punya ponakan. Nuwun sewu ya dalam skala dia tidak anak pondok, jadi anak umum nyel-nyel. Tapi mereka berkomitmen berproses dengan proses yang sesuai dengan tata alur syar'i itu. Dan kita kawal. Nah, kadang permisifnya orang tua nek wis lamaran terus oleh dijak lunga rono rene itu yang jadi masalah. Padahal harusnya antara lamaran dengan akad itu kalau memang iya jangan lama-lama. Lama-lama. Jangan lama-lama. Itu membuka ruang-ruang yang mengerikan sekali. Catet. Nggih, siap. Siswi. Karena memang gini, apa namanya? Ujian atau cobaan, godaan setelah lamaran tuh jauh Wah, lebih besar. Ngeri. Ngeri pol. Pol. Terus lamaran. Nah, iki. Burung. Justru lamar. Iki. Jangan. Bete kok rene wae. Aku jubire yo. Jebule niki jebule. Wani piro sih? Wani piro. Biar surprise segmen selanjutnya ta. Tetep diundang gitu. Makanya Soale payune diundang gara-gara sik jomblo. iki lho aku bingung iki golek materi apa nek wis nikah iki. Aduh. Ya tapi memang akhirnya kemudian pembahasan mengenai pernikahan, kesiapan pernikahan ini memang harus benar-benar dilandasi atas kesadaran. Orang tua yang kemudian harus memiliki kesadaran bahwasanya dia masih punya anak yang ketika saat itu statusnya belum menikah, maka yang harus dilakukan adalah dipersiapkan seperti apa sih sebetulnya. Kemudian kita misalkan orang-orang yang sudah menikah, orang-orang yang sudah melewati fase itu, tugas salah satunya mungkin akhirnya saya menyimpulkannya akhirnya mungkin tugasnya bagi kita lah yang akhirnya kemudian bisa jagani, gawangi konco-konco sing durung nikah gitu loh. Ngawal. Kan akhirnya gini, permasalahan kita tuh kadang juga gini, orang tahu kok kemudian ngawal sing serius tapi isinya burung gojeki, ngecroi terus gitu. Tapi sebetulnya itu enggak. Gojeki ini akhirnya sih gur-gur bunga-bunga aja. Tapi sebenarnya di dalam hati yang terdalam itu kita mikir. Kalau mikir Ram. Mikir sebule Ram. Kita mikir piye ya. Oh, karo sing ndek iki to. Oh iya. Mikir piye ya carane, strategiku piye gitu kan. Tapi kan yang akhirnya kemudian yang kita pikirkan kan akhirnya yalah sepanjang kemudian kita senantiasa menjaga majelis kebaikan ini tetap bisa teriring dengan teman-teman yang masih belum menikah itu hingga akhirnya ya mudah-mudahan dari majelis-majelis kebaikan yang mungkin barangkali kita ikhtiarkan itu akhirnya menjadikan kebaikan juga gitu loh. Akhirnya iso nyontoh bagaimana ketika mungkin Mas Ginang ya ndelok keseharian Ustaz Rafi, ndelok keseharian Ustaz Aziz gitu. Oh iya ya, oh ternyata seperti ini. Enggak, dia trauma sama saya, Mas. Oh, trauma ya? Trauma sudah. Oh, iya. Trauma dia. Semobil sama saya, trauma dia sudah. Bar gue wis ra gelem meneh. Terakhir nyetiri Ustaz Rafiq meh nabrak kucing.
Saking Saking lamun, trauma ini lamun. langsung Abot, beban. abot tenan. Kadang gini, anak muda misalkan ya, kayak misalkan ada orang berinisial Romi misalkan. dia itu nggak pernah yang namanya curhat, nggak pernah yang namanya bertanya soal persoalan kesiapan gitu. Tapi sebetulnya itu dia itu sedang Padahal menyimak, lingkungannya mendukung loh padahal. mendukung gitu. Tapi raine iki ketok. Mm-mm. Dia itu sedang menyimak. Ketok, yo ketok nek ra ketok Ora golek. mau ketok iki. Kita pada muri. Rom menyimak Rom. Menyimak. Inisial Rom. Tapi aslinya gini Mas. Aslinya harusnya kita itu buka majelis untuk konsultasi pranikah. Nah, kudu nih. konsultasi ambil jagongan ini enak. Ra apa-apa. Apa meneh? Dijudulke Konsultasi. jagongan konsultasi pranikah. Oh, Wah, sampai insyaallah kuwi. next jadi event iki. Podcastnya digedeke ya. Gede-gede. Enggak apa-apa karena Gratis kopi. karena enggak ada ini loh. Maksudnya kita nyebut ya Ustadz Mas Ginang itu bikin kelas-kelas pranikah. Sopo? Mau sebut Besti inisial. Inisialnya Ustadz Yosi inisialnya. Oh iya. Oh gitu. Oh, iya. Tapi aku yakin Ginang nggak melu. Aku yakin Ginang nggak melu karena Ginang izin karo Ustadz. Maka dia harus mencari saluran yang lain. Oh, Iya no. Sedengan. Hari ini kan sebenarnya tumpuan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu kan banyak Mas. Laluannya yang nggak ada gitu loh. apa? Laluannya yang nggak ada. Gitu. Oh, mungkin inisial Romi tadi malu. Iya. Oh, kalau sama ustaznya sendiri, mungkin sama saya nanti. Mbok jawab apa? Adunase. Adunase. Mendadak dangdut itu. Ya itu. Jadi memang akhirnya Sesuk. sekarang itu masing-masing kita ya yang mungkin yang melihat podcast ini, siapapun kita, berstatus apa kita saat ini, ya bagaimana kemudian bisa saling menguatkan. Maksudnya saling menguatkan itu orang yang misalkan mereka yang kemudian belum menikah, bagaimana kemudian dia bisa menguatkan dirinya, oh saya itu harus kayak gimana. Bagi mungkin para ustadz-ustadz muda melihat fenomena yang saat terjadi itu harus kemudian menghadirkan dirinya itu harus seperti apa. Bagi orang tua yang kemudian tahu persoalan ini harus bagaimana itu, jangan sampai kemudian orang tua itu sak karep mulih, sak karep munduk, yang hingga akhirnya memang anaknya semakin buta arah atau anaknya semakin yang dia tidak tahu, yang akhirnya semakin bermasalah. Ataupun memang dari kesadaran personal itu akhirnya mungkin yang paling kemudian nyaman itu mungkin bisa jadi salah satunya adalah menghadirkan majelis-majelis kebaikan seperti ini yang akhirnya bisa sharing. Ginang ini mungkin pulang dari sini kuat langsung, Ustaz. Wah, kuat ini saya. Kuat. Nah, kuatnya juga goreng gitu. Wes, oh ngerti aku langsung teng. Gitu. Lus. Ternyata itu Turu lali. itu. Turunnya kemiringan ya Ran. Oke. Tapi Nanti memang Mas Isan ini berarti ya di spieke ngono ya. Setiap Kamis ini digedeke. Oke, siap. Tapi memang gini loh, persiapan itu kan balik. Hari ini kita juga punya tantangan Mas, ekspektasi itu tadi loh Mas. Wah, itu. Itu tantangan. Aku yakin Ginang dua ekspektasi kok. Dia udah tanya sama saya dulu. Soalnya di podcast terselubung kemarin Ya memang itu tadi betul. Apa Tapi namanya? nek berbicara tentang ekspektasi sebenarnya kalau kita ingin cari pasangan itu ya bagaimana jodoh kita itu ya kita harus melihat diri kita sendiri. Jodoh kita itu cerminnya kita. Sehingga kalau kamu pengen punya ekspektasi tinggi ya tingkatkan iya, kualitasmu gitu kan. Gue pengen Mas Gina pengen duwe bojo wayu gede dhuwur. Putih, ayo Putih langsing bihun. Putih langsing bihun. Ya berarti Mas Gina juga harus mempersiapkan diri gitu ya. Apa? Oh bojoku hafidhah berarti ya minimal aku ngaji wis lancar gitu. Atau misalkan ada perempuan yang mengidolakan sosok yang ganteng, hafid, sanatnya qiraah surah selesai. Terus korek, imam gitu. Bukan Ya, harus saya memantaskan diri si perempuannya gitu ya. Kalau kemudian hanya berekspektasi
laki-laki seperti ini tanpa kemudian dia menyiapkan bekal dirinya secara kepribadian nggak dinaikkan kualitasnya, yo mimpi gitu. Mimpi. Mimpi. Tapi man gini, boleh ketika kemudian kita itu memiliki kriteria ya. Iya. Boleh Ustaz ya. Boleh. Boleh. Saya memiliki kriteria, tapi bagi saya harus kita pahami apa itu kriteria dan apa itu ekspektasi gitu. Kita boleh itu memiliki kriteria. Saya punya kriteria seorang istri yang cantik, yang cerdas, yang dia mandiri misalkan. Kalau tadi katanya Ustaz Aziz kan berarti kamu pun juga harus memantaskan bagaimana kamu pun juga akan kemudian berhadapan dengan seorang akhwat atau seorang perempuan yang memiliki kriteria itu juga. Tetapi menurut saya sih ketika kemudian kita melahirkan ekspektasi setelahnya, jadi habis dari kita punya kriteria, kita melahirkan ekspektasi, ini yang terkadang justru kita itu yang ditakutkan adalah bumerang. Yang kita takutkan adalah kecewa, yang jebulean. Nah, ada kata yang menarik di situ. Ada kata yang menarik. Menariknya apa? Kenapa urut-urutan proses menikah di dalam urusan yang syar'i itu menariknya adalah nadhor. Fase pertama itu nadhor, Mas. Ya. Nadhor itu ngelihat calon, tapi bukan hanya ngelihat sebenarnya. Nadhor itu adalah katakan difasilitasi ya dengan berbagai macam pola lah. Difasilitasi ditemok niki ndelok tenanan. Sehingga tadi kriteria yang ada dan ekspektasi yang terbangun itu didudukkan di situ. Sehingga di dalam Islam tidak ada muncul nanti ungkapan seperti tuku kucing ning jero Karung. ojo karung Mas wis Iya, biasa apa? mbok diganti lah. Neng jero kathok, Iya, wis. kathok ora iso. Neng jero plastik. Iya. Ember-ember. Tidak ada di situ. Kenapa? Karena memang ada fase ditemokni. Ditemokni itulah mendudukkan realitas gitu. Ben ketemu tenanan face to face. Makanya nanti istilahnya nador didelok luwe endi kurange endi. Itu poin. Yang kedua, tukar. Ketika tadi ada kriteria-kriteria yang sudah disusun kan boleh. Maka itu yang terkomunikasikan di awal sebelum menikah supaya dia ukur iki calonnya layak atau tidak layak. Ngono carane. Lah saiki urung gawe ngono wis say Tapi tahajud bareng say. tapi kan juga gini kan. Tapi kan enggak sepenuhnya kan. Orang yang kemudian dia itu nador, sejauh mana sih sedetail Nah, apa sih dia itu itu tak. mengenal kan juga Nah, juga tiba-tiba susah juga. ngentutan. Nah, ini kan bisa jadi toh. Masalah teknis nih. Nang, wae aja curhat ning kene. Masalah. Ya kan gini. Masalah Kalau teknis. orang yang kalau orang Mas Plende mungkin wis kenal hak durunge itu bahasanya. Tapi ketika kemudian orang yang sebelum sama sekali belum kenal dan kalau kemudian ya memang nador itu sebagai salah satu proses atau tahapan di mana dia itu benar-benar ya tadi melihat, memastikan, ya mempertanyakan kan gitu kan. Tapi kan persoalan ketika kemudian dia menjalani rumah tangga ini kan bukan persoalan yang hanya cukup beberapa poin saja, banyak sekali. Yang akhirnya kemudian sejauh mana nador itu menjawab semua ekspektasi yang kemudian terbangun. Nah, ada yang menarik. Kenapa nador itu tidak dalam tempo yang terbuka luas, tidak dalam ranah yang tidak terikat. Kenapa? Supaya kalau nanti terjadi ketidakcocokan, itu tidak banyak beban aib yang disimpan. Artinya, dia mengambil secukup yang dia butuhkan. Satu, kalau kita bicara menikah itu karena 4 perkara. Gimana kalau kita patokannya kepada wajah? Boleh nggak? Boleh, menurut Imam Ahmad boleh. Kalau mau wajahnya kita tidak tertarik ya sudah putuskan jangan gitu. Kenapa? Karena itu yang akan menemani kita sepanjang waktu. Jangan dilanjutkan dengan hal-hal yang lain. Jadi ruang-ruang itu ternyata sudah ada tolok ukurnya gitu loh. Dia tidak dibuka lepas, tidak sampai sepuas dia tahu, biar tidak menjadi beban kalau nanti dia tolak, Mas. Karena harusnya seorang muslim itu menutup, karakter seorang muslim itu menutup, menyimpan. Nek ngerti oke. Dan saya kira rata-rata ember kan. Ember apa tong? Ember. Ya wis kuwi. Drigen. Iki lho masalahnya. Makanya disitulah ruang syar'i itu ternyata berlaku. Diberikan ruang secukupnya apa yang dia butuhkan. Lihat, setelah lihat tentunya kan sak durunge proses kuwi kan wis didelok to, wis golek. Tadi yang jenengan bilang jadi detektif. Dadakan itu tadi kan sudah ada semua, tinggal dibuktikan fase tenanan. Cukupnya. Tapi saya lebih berpikirnya gini Ustaz. Kalau kemudian nanti kita terlalu menaruh ekspektasi di situ yang kalau saya lebih berpikir kalau saya punya ekspektasi terhadap istri saya mungkin saya akan banyak kecewanya.
Loh, iya, kalau dari sisi itu saya sepakat, Mas. Iya. Sisi sepakat. Makanya sebenarnya pada posisi yang lebih sederhana, nek kowe wis niat tenanan, urusan kurang-kurang itu iso ditutupi. Gitu kan. Tapi kan kenapa akhirnya yang kita lihat, yang kita seneng, ya yang kita seneng itu supaya memantik rasa gitu loh. Sing ra seneng dadi ya si seneng. Ya sing ra seneng ketutup dengan yang kita senengi gitu. Wah, Perkara gingsul sithik ya ora apa-apa. Kuwi bojoku tell me, tapi gandeng delok aku seneng karo Ayu. Ayu. Tell me ini ketutup gara-gara Ayu nih. Iya. Gitu contohnya. Bisa. Ruang. Gitu. Ya, Oh, bojo kok jebul lemu banget, tapi lucu. Nah, gitu bisa. tutupi angel banget ya. Mas. Cocok, Mas. Cocok, Mas. Body swimming. Simpulan. Simpulannya Ustaz Talha monggo. Soko Saya- kayak soko. Aku kan sering duduk ini ya, masih 9 berapa menit ini masih ini. Masih 9. Saya kan sering ini ya, sering duduk sama teman-teman di luar. Cuma saya menariknya ini POV apa namanya netizen ya. Sebenarnya ini yang dimaksudkan Mas Faza sama Ustaz Rafiq ini menurut saya belum menjawab. Maksudnya gini, orang kan tadi supaya ketakutan-ketakutan itu tidak muncul. Contoh misalkan, kiasnya gini aja deh, gampangannya. Kita sama, misalkan saya sama Mas Faza tuh, kita kan udah hidup lama. Atau misalkan kakak adik lah, kurang deket apa, kurang kenal apa. Yang kenal saja itu sering, nggak sering ya, udur-uduran misalkan, sering cekcok, apalagi yang baru. Ya makanya orang kok bilang, gimana mungkin saya cukup hanya kenalan ta'arufan bentar, ya yang pacaran aja itu belum tentu mengenal. Nah kira-kira ya tadi sebenarnya menjawab ketakutan-ketakutan karakter ya tadi kan cuma ini kan pacaran aja. Nah, itu gimana itu menjawabnya itu? Kata kuncinya satu, Sir. Gimana itu? Kata kuncinya menikah itu bukan cinta, Sir. Menikah itu komitmen. Itu Gitu ya? kata kuncinya. Kalau menikah karena cinta, bertahan berapa hari? Dia jadi raja dan ratu sehari, iya. Seminggu pertama indah itu, seminggu kedua. Tapi makanya kenapa yang diikat dengan kata komitmen? Iya. Nggak ada. Istri saya tuh dulu waktu pertama kobil tuh dia nggak ada rasa cinta. Nggak suka ya? Nggak suka ya? Teman saya. Kuwi curhatan. Agak ada yang menarik ini. Kalau boleh nambahi ya. Dr. Jasim bin Muhammad Al-Mutawwi itu memberikan nasihat menarik. Kenapa Allah tidak menyebutkan kata cinta di dalam ayat pernikahan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja apa sih? Litaskunu. Enggak ada kata cinta, kata Dr. Jasim. Karena kalau ada rumah tangga berlimpah cinta itu kenikmatan di atas kenikmatan. Tetapi tanpa cinta rumah tangga bertahan. Syekh, kata kuncinya komitmen, Syekh. Karena kita nggak akan bisa, cinta itu nggak akan ketemu karena kita nyari kesempurnaan. Sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nyawang. Terus tapi orang ngomong gini, lah terus ngapain kalau cinta nikah? Kan sengsara nggak enak hidupnya. Masa aku hidup sama orang yang nggak saya cinta? Terus gimana tuh jawabnya? Misalkan ada orang bilang kayak gitu. Loh, bukan, kan posisinya bukan dengan orang yang tidak dia cinta. Tentunya keputusan ketika dia mengatakan iya kan mesti dipikir matang-matang. Iya lah. Iya kan? Gitu ya. Betul. Berarti kan itu udah berproses Ya, gitu loh. betul. Wes. Ketika ada kata-kata ngopo aku menikah dengan nggak pakai kata cinta, sik lawe dhisik ngopo mbok iyani. Betul. Tapi ada nih. Lek wis kebacot, Banyak. sinau meneh wae. Oh iya, itu ya Ya benar. aslinya ngene lho, Dik. Prop iki awake dhewe ya. Oke. Iya, Mas. Aslinya problem rumah tangga kuwi. Heeh. Aslinya iki bobong soran duwe. Nah, Kuwi bari. curhat ya curhat. Aslinya ya. Wes dulu, Mas. Wes dulu. Turu tenang wae. Artine Rok. bangsa ora duwe duit. Hmm. Ya wis ora duwe duit iki sing dikhawatirkan kurang, ya toh. Terus tambah tua pamane bojone ora iso dandan apa piye. Ah. Terus utang piutang pamane ngono kuwi ya. Nah. Nek sing tak lakoni berhubung aku ojo ngono kuwi ndek kowe tutupi ciduk wae ya. Dadi ngene iki lho, dadi ngene iki. Nikah kuwi ibadah. Heeh toh. Ibadah kuwi mau duwe aturan. Nah, awake dhewe sing duwe aku di bojo iki. Aku memahamkan. Bahkan tak kowe pendak iki melu pengajian khusus wong wedok tinggo iki. Nah, bolak-balik meneh ning nggon ilmu mau lho. Jadi ketika awake dhewe mau wis oh iki menikah iki ibadah, ketika arep cekcok, pamane cekcok iki duite ra enek, wis aku wis berusaha. Aku wis nyambut gawe wis usaha tapi Rezekine urung teko, urung rezekine urung teko. langsung rampung masalah ini rampung. Nah berarti kesimpulannya apa?
pasangan sing kudu ngerti ilmune padha ngerti ilmune. Saling ya, tidak Nek hanya ra ngerti gelut ndek aku wis tau nikah mbiyen dan aku wis tau pisah. Aku langsung maido aku. Nah, makane kuwi Segmen itu siapa Mas ngomong Mas? iki arep maido. Proendah sih. Halo. Ya, bos ya. Dadi nek menikah kuwi bangsa problematik rumah tangga kuwi memang eneng. Tapi rampungnya problematik pemene wong wedok Mas, muka masam ya. Kok rampung dhewe wong dhek ngerti ilmune kok. Nah, sing susah itu apa? Menjelaskan. Proses itu. Itu angel wis perasaan mbok pemene Iya. istri itu wis ngerti wong tugasnya seorang istri iki piye sebagai muslimah. Wis paham, wis asine wis paham, ora perlu dikojai wis paham. Dadi sak mau aku meneng wae atau ngomongi hukumnya wis selesai. Dadi koyo problematik ra duwe duit nek wong sing mudeng paham ya wong Gusti Allah ngeki kok. Aku wis berusaha, aku ora nganggur, aku nang omah ki ora mung dolanan handphone tapi aku metu ngutak-utak speaker Pak ngene Pak ya. Tapi durung enek rezeki potensium potensium. Ngono kuwi. Tapi durung enek. Kowe pokoke mudeng kowe. Speaker iki lho. Ya mudeng lho. iki caca guyu lho dadi guyu. Lah sing diutek-utek dhek beda Mas. Nota merah. Nota merah bon berarti. Iya. Oh iya. Berarti syaratnya ada ilmu ya, Mas? Ilmu karena aku memang saka wong awam ya Pak ya. Fokus wong awam. Dadine ternyata ya nuwun sewu sing biyen aku pernah nikah biyen itu ya aku ora ngerti ilmune. Dadi rancu terus. Nggo pelajaran Mas. Berarti dulur-dulur sing wis nikah utawa sing durung nikah, ayo Belajar kita meneh. Belajar. mengilmui diri. Betul. Iya. Semua butuh ilmu. Semua butuh ilmu. Ilmu menyempurnakan, mematangkan, dan kemudian bangun komitmen kuat-kuat. Yang menarik tak tambahi tadi. Ayatnya kan nggak ada kata cinta. Tapi litas kuno tuh ternyata sakinah dalam rumah tangga diupayakan, Pak. Ya mau dua belah pihak gue mau Mas saling. Nah, baru kalau itu diupayakan mawaddah warahmahnya muncul. Nek urung ya ngapusi mawaddah warahmah. Mulih kaya ning Iya. Biasane ngono kuwi nang. Biasane iki nek durung enek ilmune kuwi lah mbok kowe dhuwur kowe turu ra mungkin digugah karena durung enek ilmune. Tapi nek tresnane wong wedok pasangan wong lanang ning wong wedok ngono kuwi oh iki durung subuhan telat yo ndang digugah. Ketok banget kok. Aku apa ngrasake seperti itu. Dadi oh berarti pasanganku iki ngerti iki ibadah sing wajib sing ngene aku kudu ngene. Kuwi paham mbok ora enek duit yo mangan kudu eneng dan sebagainya kuwi ketok. Ora rupane elek dan sebagainya. Dadi ngerampungke masalah iki cukup dengan hukum ilmu. Wis selesai. Asline ngono kuwi. Ngono. Dan iki posisine yo ya awakmu kan ya kudu golek sing Sing nomor. maksudnya rasa dadak ngarbitno lho, wis mateng muridno lho. Santrimu maksudnya apa? Santri apa? Oh, iki wis duwe ya. Wis enek to? lho sik duwe sapa? Lah calon saya. Lah sing duwe Calo apa calon? Calo. Oke. Sikat. Singkat. Tapi sebenarnya banyak loh, masih banyak pertanyaan netizen. Contoh misalkan tadi waktu tinggal bentar ya. Kan tadi saling ya harusnya ya. Cuma ada yang ini, gimana mau saling? Ya saya udah mau berusaha tapi sananya nggak ada usaha. Misalkan kayak gitu. Apalagi kalau pantangannya ya sama-sama punya ilmu, cuma ya tadi kan aku udah berusaha nyambut gawe begini. Tapi ya kamu kurang nyambut gawe. Kayak gini bukan nyambut gawe, kamu belum berusaha. Karena apa? Dia punya ekspektasi tuh tadi, ketakutan tuh. Standar TikTok. Ya, ya kekayaan tuh harus minimal ya kayak gini. Ya akhirnya kan gimana? Ilmu nggak cukup. Nah, berarti apa ini? Datangkan ketakwaan kepada Allah. Iya. Nah, Berarti kan kayak penyakit tadi punya bandingan, punya ekspektasi tadi. Ya, soalnya banyak ya yang nek ngono ki Pak, nek aku mensikapi itu bagian dari ujian pernikahan. berarti ya tuh netizen. Nah, apa itu tadi? bagian dari ujian pernikahan itu bojoku angel diatur. Ilmu pengetahuan paling tinggi, dongake. Berarti ilmunya kurang berarti ya? Nasihatnya Gus Babe kan. Oh, Pak, ilmunya ora kurang, Pak. Dia sudah tahu ilmune. Ingat Ya, aja. sudah. Ya, sudah tahu ilmunya, si istri sudah tahu ilmunya, tapi kok iso Iya. wanti-wanti karo wong lanang dan sebagainya. Nah, Berarti- salah satunya kita mensikapi sisi kuwi ujian sing dikeki awake dhewe sebagai suami dan ujian sebagai istri. Iki Apik tenan. Ya, ngono to. Tas gigi, Mas. Bar kuwi solusine piye?
ngene no, njaluk no sing gawe Donga no. YouTube. Iya. Duwe kok ya. Duwe kok. Duwe dekengan ya. No. Karena nek nonton netizen bertanya dia belum punya solusi. Iya. Karena apa? Kalau kotok-kotokan terus akhirnya nggak ketemu solusi. Makanya solusinya iki ujianku. Berarti aku kudu menyelesaikan dengan cara apa? Yang dongo lagi ikhtiar di treatment. Di los apa di Potensium ya, potensium. ora potensi gitu. Gak ngerti. Betul. Berarti yang Ngono, menarik Pak. prinsip Ngono, Pak. yang dari Gus Bah tuh. Saya seneng banget. Dan itu saya selalu ingat. Ini bukan hanya pasangan loh ya, tapi ke semua orang. Kalau kata beliau, kita tuh kalau menjadi orang baik, ya karena Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau orang nggak baik sama kita, ya kita tetap baik. Kalau orang baik sama kita, kita tetap baik. Jangan sampai kalau kata orang ya, biasa ungkapan gini, ya kalau bahasa orang Jawa Barat tuh, lo baik sama gua, ya gua baik sama lo. Tapi kalau lo nggak baik sama gua, ya saya ngapain? Nah, maksudnya kalau kita masih punya prinsip baiknya karena baiknya orang, atau dia nggak baik sama kita terus kita nggak baik, berarti kita masih didikte sama manusia. Nah, lalu bagaimana? Nggak ada urusan pasangan kita, teman kita, siapapun itu kalau nggak baik sama kita, ya kita tetap baik. Karena siapa? Allah. Karena yang menyuruh kita baik siapa? Allah. Berarti tadi itu kan akhirnya kepake juga sebenarnya. Kita tugas kita hanya berikhtiar, tugas kita baik. Yang kita cari adalah ridhonya Allah kok. Mau pas kan gara-gara kadang-kadang orang gini punya ungkapan, "Lah percuma saya ikhtiar pengen jadi baik gini-gini lah, pasangan saya nggak ada ikhtiar." Berarti apa? Baiknya kita ikhtiar kita karena masih gara-gara dia, bukan karena Allah. Nggak ada urusan pasangan kita belum baik sama kita. Kalau kita masih ada harapan feedback seperti itu, stres sudah. Ya. Stres. Akhirnya apa? Iki curhatnya bapak-bapak iki curhat kabeh. Yo. Apa? Iya. Gini Pak. Daerah orang iso. Ini tadi ya POV netizen. Akhirnya ya prinsip tadi kan di awal podcast kemarin ya. Coba Ya, quotes-nya Ustaz Luqman Hakim. apa itu? Asli bawain Raihan. Kali. Kalau kita berangkat karena Allah, ya jangan sampai kita Berhenti karena berhenti manusia. Allah. Karo manusia. Sebenarnya teorinya mudah, prakteknya. Susah. Karena cobanya gitu ya, emang manusia tuh kita sudah berusaha sama siapapun deh, sama teman, terus tiba-tiba kita dijahatin, kita feedbacknya buruk. Rasanya kayak, ya kayak kemarin, nggak dianggap cah nom, ya. Enggak ya? Nah, ya ngono-ngono. Oh ya. Iki kan Ya. sing penting dia mau senjatane Dongo. angkat tangan biar Allah yang turun tangan. Apa Dewe. deteksi awake dhewe iki oh iki ujian. Dadi pamane iki wedi nikah iki ujian. Kaya jaman aku mbiyene ajar Iqra. Aku iki karo huruf ta karo ta ira mudeng-mudeng. Terus aku lunga saka kene ya nang ya. Angger pendak Rebo kene do ngaji aku lunga wedi aku. Wedi karena aku nggon omahku kene setan tok mungkin ya. Aku ki lho. Karena aku ora iso bedake huruf wis berbulan-bulan. Terus aku mikir iki ujian sing dikeki Gusti Allah, aku kudu ngrampungi, tak rampungi, aku tetep nekat, sebelum aku nekat aku ndonga. Ndonga terus aku ikhtiar rupiah. Rampung aku alhamdulillah dipahamke huruf hijaiyah. Nah, padha karo kasus ngono, Ndek. Aku wedi Mas, nah kuwi ujianmu. Nah, berarti aku. Kudu spesifik wedine apa sih, Mas? lah ya wedi nafkahi, mungkin lho ya wedi nafkahi, engko nek nesu piye, engko nek merengut piye, engko nek gelani piye kan bangsa ngono kuwi ketakutan. Bener kabeh. Lho iya no, Ndek. Ngono ki lho, Ndek. Ya, Ndek ya. Dadine ya wis ki mau intine kuwi ujian terus dongane. Ya Karena Allah, karena Allah. Siap, insyaallah. Oke, wis ngono kuwi. Warang tenan iki. Arab. Lebih Arab. Ya Allah. Ini insyaallah di episode selanjutnya masih banyak bahasan. Iya. Tidak tentang tadi briefnya tidak tentang pernikahan. Ustaz Aziz langsung belok ke pernikahan. Saya juga kaget. Iya, nanti lihat ya melawan siapa. Lanjut di konten selanjutnya. Lanjut di konten saja. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe. Yang subscribe saya doakan masuk surga semua. Amin. Yang jomblo segera Yang jomblo segera menikah. mendapatkan jodoh yang Dapat jodoh yang kalau yang Ahwat dapat yang ganteng, soleh, amin. kaya raya, Amin. anak tunggal. Amin. Ya gelem aku ya nih. Astagfirullahaladzim. Ya Ahwat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dumo lagi. Jangan selama ini. Oh enggak. Astagfirullahaladzim. Salah ding. Ya. Astagfirullah. Salah. Seksi. Ya astagfirullah ngene iki to. Astagfirullah. Oke, ulang biar enggak salah. Ya Allah, yang subscribe yang Ahwat dapat jodoh yang ganteng, Amin. soleh, Amin.
kaya raya. Amin. Tak gojekan iki. Amin. Yang ikhwan. Yang ikhwan dapat yang cantik, Amin. solehah, Amin. kaya raya, Amin. Tunggal. pangerten, Amin. sabar, Patuh sama suami. manutan, Amin. rangamuan. Amin. Amin. Iki dongane kabeh iki. Nggih, itu tadi titipan doa dari Mas Blende. Wah, pertanda malah. Nek Mas Habib Mas ini wis rabi lho. Berarti terima kasih teman-teman. Jangan lupa sekalian subscribe. Ditunggu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer ini gojekan ya.